Oke, berikut adalah cara bagaimana kita akan mencari atau menyuplai kuesioner punyanya orang lain nanti untuk dicantumkan referensinya ya. Jadi ketika kita ingin terlalu sulit untuk bikin kuesioner, kita sebetulnya boleh kita pakai kuesioner punyanya orang lain yang sudah diuji sehingga tinggal pakai saja. Contoh misalnya dalam hal ini saya sedang ingin mencari kuesioner atau membuat kuesioner tentang kemampuan atau tingkat kepercayaan diri gitu ya. Atau ini aja, kemampuan public speaking. Ini variabelnya ya. Objek atau variabelnya. Dan kalau kita bahas yang kemarin kan kemampuan public speaking nanti datanya kayak gimana? Datanya nanti sangat baik, kurang, dan seterusnya. Yang mana kita tahu yang kayak gini itu skala ordinal, dan kita tahu juga skala atau variabel yang kayak gini ini bisa dicari atau digali dengan kuesioner. Karena kemarin kita juga udah membahas ada variabel yang nggak bisa digali dengan kuesioner. Variabel yang nggak bisa digali dengan kuesioner karena nggak bisa ditarik tingkatannya itu kayak gimana. Kalau kayak gini, ini bisa kita cari ini variabel yang bisa dicari atau bisa digali dengan kuesioner. Caranya bagaimana? Silakan bisa masuk ke browser. Kata kuncinya adalah seperti ini, skripsi pengaruh tingkat kedisiplinan. Kok tingkat kedisiplinan sih? Apa tadi? Kemampuan public speaking-nya. Saya jelaskan. Mengapa harus ada kata skripsi? Karena kita ingin mencari skripsi. Karena biasanya yang mencantumkan lampiran kuesionernya itu bukan artikel jurnal ataupun buku, tapi skripsi orang. Skripsi orang biasanya ketika dia meneliti, dia akan melampirkan kuesionernya, jadi kita bisa pakai. Lalu kenapa saya kasih kata pengaruh? Saya kasih kata pengaruh karena judul-judul skripsi yang pakai kata pengaruh itu kebanyakan adalah penelitian kuantitatif. Kemampuan public speaking adalah variabel yang ingin saya cari. Jadi kalau saya ingin mencari kuesioner kemampuan public speaking, kata kunci yang saya sarankan adalah skripsi pengaruh kemampuan public speaking. Keluarnya kayak gimana? Kita lihat. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini langsung muncul. Pilihan pertama, institutional repository. Kalau muncul repository UIN, repository universitas mana, repository IAIN atau STAIN atau apa, itu hampir dipastikan itu pasti skripsi. Kita cek ya, apakah skripsi ini bisa kita download. Karena yang kita cari adalah skripsi yang metodenya kuantitatif, yang melampirkan kuesioner di belakangnya atau di halaman lampirannya. Kalau saya klik pada bagian ini, pada pilihan pertama ini, nah ternyata dia mengunduh. Artinya ini skripsi yang bisa kita unduh. Kita cek, kita unduh. Kita pengen lihat deskripsinya itu sudah deskripsinya itu apakah sudah ada. Kita pengen ngecek dulu yang pertama. Lihatlah pertama di abstrak. Kenapa di abstrak? Karena di abstrak itu mencerminkan metodenya. Kita harus memastikan metodenya adalah kuantitatif. Nah ini dia ya. Pengaruh kepercayaan diri, bla 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 bla. Sampel, nah, sudah ada kata sampel. Kalau sudah ada kata sampel ini pasti kuantitatif ya. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, pasti ini kuantitatif. Artinya karena ini kuantitatif kita bisa pakai. Cuman pertanyaan selanjutnya, dia melampirkan ininya enggak, melampirkan kuesionernya enggak. Kita lihat daftar isi terlebih dahulu mungkin ya. Lampiran, enggak ada daftar isinya. Kita coba lihat, sebentar.
Oh, dia nggak melampirkan ya. Ini contoh dari skripsi yang tidak melampirkan kuesionernya. Jadi yang kayak gini nggak bisa dipakai ya. Kita cari yang lain. Sebelum ini tadi saya sudah mengunduh satu lagi ya. Nah, ini contoh yang bagus. Misalnya saya ingin mencari kuesioner public speaking, contoh yang bisa dipakai kayak gini. Bisa dilihat pada bagian abstrak, metode penelitian yang dipakai atau penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Ya, artinya bisa kita pakai. Terus, apakah dia melampirkan kuesionernya? Nah, kita lihat pada bagian yang belakang. Lampiran. Kuesioner dalam skripsi 99% pasti melampirkan di belakang kalau melampirkan. Nah, ini dia ya, kelihatan di sini. Daftar pernyataan penelitian atau pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam bentuk kuesioner. Yang kayak gini itu kuesioner. Ada pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan. Dan juga ada jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan di depannya bahkan diberikan contoh untuk memberikan kata pengantar kepada respondennya. Karena etika dalam memberikan kuesioner itu memang harus dikasih pengantar. Pengantar, tujuan maksud peneliti itu kayak gimana, pengen meneliti apa, lalu diminta untuk mengisi data diri, dan seterusnya. Ada petunjuk pengisian, tandai pernyataan di bawah ini dengan tanda centang. Jadi ada kasih gambaran. Ini kuesioner itu maksudnya kayak gimana, disuruh ngapain. Keterangannya sangat SS itu artinya apa, sesuai saja, tidak sesuai, dan seterusnya. Sehingga nanti responden ketika ngisi dia nggak bingung. Identitas dalam pengisian juga harus diisi, dan juga di sini disampaikan identitas dari responden akan dirahasiakan. Ini juga disampaikan. Saya ucapkan terima kasih, bla 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 bla. Kalau nanti kuesionernya dalam bentuk cetak, upayakan nanti pun dikasih pengantar seperti ini. Kalau misalnya kuesionernya dalam bentuk Google Form, ini nanti bisa dicantumkan pada halaman judul. Jadi Google Form itu kan ada judul dan juga subjudul atau deskripsi judul. Nah, di deskripsi judul diberikan pengantarnya seperti ini. Tata caranya dan lain sebagainya bisa dicantumkan di deskripsi judul Google Form. Kalau bikin Google Form nanti buatlah dalam skala linear itu ya. Jadi buatlah jawabannya bukan bisa dalam pilihan ganda atau skala linear. Kalau masalah Google Form silahkan Anda pelajari sendiri bagaimana cara membuat kuesioner dalam bentuk Google Form yang bisa langsung memindai nilainya, sehingga nanti ketika ada orang isi Google Form nanti nggak perlu ngerekap lagi, langsung ada rekapannya. Atau kalau mau direkap manual juga nggak apa-apa. Oke, ini contohnya ya, contoh dari kuesioner pernyataan yang menggali tentang apa ini? Tingkat kepercayaan diri kalau ini. Oke. Ada berapa pertanyaan di sini? Oh, banyak banget ini. Ada 33 pertanyaan untuk tingkat kepercayaan diri dan ada kemampuan berbicara. Oke. Nah, ini contoh aja ya. Jadi upayakan menurut saya gini, kalau Anda pengen hanya sebagai contoh ya, kalau bisa carilah kuesioner yang jumlah pernyataannya jangan terlalu banyak. Karena respondennya, terutama kalau respondennya siswa atau anak, mereka cenderungnya kalau mau ngisi kok terlalu banyak itu males, jadi takutnya mereka nggak sungguh-sungguh dalam mengisi. Yang ideal berapa? Yang ideal yang ringkes tapi to the point. Misalnya 15 gitu, atau maksimal 20. Atau bahkan 10, misalnya boleh juga 10. Misalnya ini ya, kita coba simulasikan pada video saya sebelumnya ya tentang kuesioner itu kayak gimana cara perekapannya. Saya mengetahui kebutuhan diri, ya. Ini tentang kepercayaan diri. Artinya ini positif atau negatif? Ini positif. Karena ini mendukung tingkat kepercayaan diri. Saya tahu tipe orang, nah ini juga. Saya mengetahui kekurangan, saya menyadari setiap kekurangan. Saya melatih potensi, saya selalu memandang permasalahan dari berbagai sudut. Nah, ini contohnya. Saya tidak mengetahui kekurangan diri saya tidak pernah introspeksi diri. Nah, ini contoh yang negatif. Maksudnya negatif, tidak berbanding lurus dengan variabel yang dicari. Variabelnya kan kepercayaan diri, tapi ini tidak mendukung. Artinya ini negatif. Kenapa kita harus tahu mana yang positif, mana yang negatif? Karena ini berkaitan dengan penilaiannya.
Kalau responden misalnya pada pertanyaan pertama menjawab sesuai, ini kan kalau positif kan berarti kan dari yang tinggi dulu. 4, 3, 2, 1. Maka sesuai akan mempunyai nilai 3. Sedangkan pada pernyataan negatif, kalau dia menjawab sesuai, dia akan diberi nilai 2. Karena apa? Karena dalam yang pernyataan negatif itu nanti pembobotannya 1, 2, 3, 4. Jadi untuk sesuai yang sini nilainya 3, sesuai yang sini nilainya 2. Jadi nanti ketika ngerekap harus hati-hati, ketika sudah direkap semua nanti kan ditotal ini. Tingkat kepercayaan diri sampai poin ke-33 nanti ditotal. Ditotal nanti akan ketemu nilai total kepercayaan diri dari siswa yang mengisi ini. Oh, dapat 86. Jadi siswa yang mengisi ini misalnya si Ahmad tingkat kepercayaan dirinya 86. Itu hasil rekapannya kayak gitu. Sehingga nanti dari semua sampel yang Anda kaji, misalnya nomor, nama responden, nanti akan muncul tingkat apa tadi? Kepercayaan diri atau tingkat kemampuan public speaking kayak gitu. Yang mana kemarin saya syaratkan diupayakan respondennya itu minimal 30. Kalaupun nggak bisa 30 ya sekitar 15-20 diupayakan. Sehingga nomornya nanti akan sesuai dengan jumlah responden. Sampai 30. Namanya kasih inisial boleh misalnya Ahmad Zainuri, Ahmad Sodikin, Baharudin, bla 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 misalnya gitu. Kasih namanya inisialnya, nanti dicari tahu Ahmad Zainuri ini tingkat kedisiplinannya berapa? Oh, 86. Untuk yang setelahnya 70, ini 50 kayak gitu. Nah, tabel inilah nanti yang masuk ke dalam tabel pengumpulan data. Tabel inilah yang nanti akan kita analisa secara statistika. Jadi tujuan kita nyebar kuesioner adalah memperoleh tabel ini. Sehingga agar nanti bisa sampai ke tahap ini, pastikan pada pertemuan ini Anda sudah menemukan kuesioner yang pengen dipakai. Nanti setelah Lebaran, nanti kuesionernya dibagi ke lapangan untuk mendapatkan tabel pengumpulan data. Saya kira itu saya tunggu untuk hari ini ya. Untuk hari ini silahkan masing-masing kelompok mencari kuesioner untuk variabel masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.